Oke, aku buka dulu ya berarti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Bapak, kami dari tim kelompok akan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah Sistem Konservasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Di sini ada Rizky Okta Dilaksa dengan NIM 2022-11-071, dan di sini ada teman saya Dani Abid Asindi dengan NIM 2022-11-079, dan di sini saya sendiri izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Jessica Anastasia Shan dengan NIM 2022-11-130. Next. Baiklah, Oke, kita akan untuk hmm, oh. Oke, lanjut oke, masuk. oke. Oke, untuk pertama-tama itu kita akan membahas mengenai pada kesempatan kali ini materinya itu sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan logika fuzzy. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu metode dalam sistem logika yang meniru cara manusia dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan informasi yang tidak pasti atau samar maupun yang tidak tegas. Berbeda dengan logika biner atau klasik yang hanya mengenal nilai benar atau salah. Logika fuzzy mengenal nilai di antara 0 sampai dengan 1 sehingga bisa menggambarkan ketidakpastian atau ambiguitas. Nah, sebelumnya di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu pengambilan keputusan fuzzy. Nah, pengambilan keputusan fuzzy yaitu eh, yang dimaksud dengan pengambilan keputusan fuzzy dalam lingkungan fuzzy adalah suatu proses pengambilan keputusan di mana tujuan atau kendala, tetapi tidak harus sistem yang dikendalikan bersifat fuzzy. Ini berarti bahwa tujuan dan atau kendala tersebut merupakan kelas-kelas alternatif yang batas-batasnya tidak didefinisikan secara tegas. Next. Next, Mas Dani. Oke, kemudian seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, untuk sistem fuzzy ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama melalui proses falsification, yaitu dengan mengubah nilai crisp menjadi nilai fuzzy. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan derajat keanggotaan dari fungsi tersebut. Dan di sini kita menggunakan fungsi keanggotaan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menentukan basis aturan dari fuzzy sendiri, yaitu yang dimana kita menggunakan logika kumpulan aturan if then. Nah, berdasarkan pengetahuan ahli, yaitu dan menghubungkan input dan juga output. Kemudian yang ketiga, terdapat mesin inferensi atau inference engine, yang dimana dia itu adalah untuk memproses aturan fuzzy. Yang kedua, menerapkan metode reasoning. Dan yang ketiga, menghasilkan output fuzzy. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah proses yang terakhir, yaitu kita setelah itu melakukan diffusification atau mengubah output fuzzy menjadi nilai crisp. Dan juga memberikan keputusan akhir yang dapat diimplementasikan. Oke, setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya sistem fuzzy untuk penilaian kelayakan penerimaan beasiswa. Jadi di sini adalah contoh studi kasusnya yang dimana terdapat latar belakang masalah. Proses seleksi beasiswa seringkali tidak cukup adil jika hanya mengandalkan IPK atau penghasilan orang tua secara kaku. Dalam kenyataan, banyak kondisi abu-abu seperti IPK 3 dianggap cukup, tapi bisa lebih dipertimbangkan jika berasal dari keluarga yang tidak mampu. Penghasilan orang tua sedikit di antara batas, tapi memiliki banyak tanggungan dan aktivitas organisasi menunjukkan potensi walaupun IPK tidak terlalu tinggi. Maka diperlukan sistem pengambilan keputusan berbasis fuzzy untuk menilai kelayakan secara fleksibel dan manusiawi. Variabel yang digunakan, input, variabel fuzzy, IPK mahasiswa, linguistik, rendah, sedang, dan tinggi. Range-nya adalah 2.0 sampai 4.0. Penghasilan orang tua linguistik, rendah, sedang, dan tinggi. Range-nya 0 sampai 10 juta. Aktivitas organisasi dengan linguistik, pasif, cukup aktif, dan sangat aktif. Skornya 0 sampai dengan 10.
Selanjutnya, output atau variabel fuzzy, kelayakan beasiswa dengan linguistik tidak layak, layak, dan sangat layak. Skornya 0 sampai 100. Oke, yang pertama, melakukan fusifikasi. Misalnya IPK mahasiswa 3.2. Keanggotaan sedang dengan nilai 0.7, tinggi dengan nilai 0.3, dan penghasilan orang tua 3 juta, dengan rendah dengan nilai 0.9 dan sedang dengan nilai 0.1. Selanjutnya aktivitas organisasi sama dengan 7, dengan linguistik cukup aktif dengan nilai 0.4 dan sangat aktif dengan nilai 0.6. Selanjutnya rule base atau aturan if then. Contoh aturan fuzzy: if IPK tinggi, N penghasilan rendah, N organisasi sangat aktif dan sangat layak. Dan untuk IPK sedang, N penghasilan rendah, N organisasi cukup, aktif, dan sama dengan layak. If IPK rendah, N penghasilan tinggi, dan tidak layak. Selanjutnya, inferensi fuzzy. Setiap aturan menghasilkan derajat kebenaran atau min dari input. Contohnya, rule 2. IPK sedang dengan nilai 0.7, penghasilan rendah dengan nilai 0.9, dan organisasi cukup aktif dengan nilai 0.4. Derajat rule-nya sama dengan min 0.7, 0.9, 0.4 sama dengan 0.4. Kontribusi terhadap layak dengan nilai 0.4. Selanjutnya ada fusifikasi menggunakan metode centroid untuk menghitung skor akhir kelayakan. Misalnya dari semua rule yang aktif didapat tidak layak dengan nilai 0.2, layak dengan nilai 0.5, sangat layak dengan nilai 0.4. Selanjutnya centroid dihitung dengan rumus sebagai berikut. Didapati kelayakannya mendapatkan nilai 64.5. Mahasiswa mendapatkan skor 64.5 dikategorikan sebagai layak untuk beasiswa. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Putri. Baiklah, di sini ada tampilan dari grafik fungsi keanggotaan dari IPK yang mana bisa kita lihat untuk grafik rendah itu dia menurun dari IPK 3,0 ke bawah, dan untuk grafik yang IPK sedang berada di antara IPK 2,5 hingga 3,9, dan bisa kita lihat untuk grafik yang IPK tinggi itu naik dari IPK 3,5 ke atas. Nah, kemudian kita bisa melihat untuk grafik fungsi keanggotaan penghasilan, yang mana untuk grafik keanggotaan penghasilan orang tua pada grafik rendah, pada penghasilan rendah itu berkisar di kurang 5 dan 5 juta. Sedangkan untuk penghasilan orang tua rendah di antara 3 sampai 7 juta. Dan untuk yang tinggi kita bisa lihat bisa kita lihat itu lebih besar dari 5 juta. Nah, kita lihat lagi untuk grafik fungsi keanggotaan aktivitas organisasi, yang mana untuk grafik aktivitas organisasi untuk grafik yang pasif itu dinilai dari nilai rendah antara 0 sampai 5. Untuk aktivitas organisasi cukup aktif itu nilai dari sedang itu 3 sampai 7. Dan untuk aktivitas organisasi sangat aktif bisa kita lihat nilainya tinggi di antara 5 sampai 10. Boleh dilanjut? Nah, baiklah. Dari grafik dan penjelasan yang sudah kami paparkan, kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa sistem pengambilan keputusan berbasis fuzzy sangat efektif diterapkan dalam kondisi kompleks dan tidak pasti seperti seleksi beasiswa. Dengan menerjemahkan data numerik ke dalam penilaian linguistik dan menggunakan aturan berbasis pengetahuan, sistem ini mampu meniru cara pikir manusia dalam mengambil keputusan. Next, baiklah, sekian dari pemaparan yang kami berikan. Jika ada kesalahan kata atau tutur kami meminta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.